harus jadi bagian dari rebuild Gaza. Ya, betul. Itu tangan benar-benar harus di atas atau di depan sejauh mungkin, bahkan nggak boleh ngambil obat asma di kantong misalnya. Bisa menjadi alasan mereka nembak kita. Dan harus penuh keyakinan bahwa yang kita lakukan ini legal. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang masih di kursi roda ditangkap, dipukul, diangkat kursi rodanya, dibilang teroris. 2 malam berturut-turut ada drone. Kalau keberangkatan kita ini nggak didukung oleh negara, mohon maaf. Iya. Kenyataannya. Kapan pulang nggak tahu, tapi ibu ke Gaza kan ada anak di Gaza kasihan, tapi kan ibu punya anak juga. Oh iya. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap, tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak, saya juga udah daftar haji. Iya, gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcastnya Rumah Zakat, tentunya di channel YouTube-nya Rumah Zakat. Dan alhamdulillah saya hadir lagi, Rizky. Dan hari ini tamu-tamu saya makin spesial. Saya sapa dulu ya. Kembali ada Pak Didi Sabir yang merupakan Chief Fundraising Officer Rumah Zakat. Assalamualaikum Pak Didi, sehat Pak Didi? Siap, alhamdulillah. Kemudian juga ada Mbak Wanda Hamidah. Assalamualaikum Mbak Wanda. Senang banget ya akhirnya kembali ke Indonesia dengan membawa kita jadi pengen juga ikutin ngerasain apa yang beliau rasain. Iya, betul. Nanti kita kembali dengan selamat. Alhamdulillah. Indonesia. Nah, ini akan kita angkat nanti Mbak Wanda Hamidah sharing. Bukan saya kembali dengan semangat. Apa tuh? Dengan selamat. Iya. Yang penting adalah rakyat Indonesia ikut berjuang apa enggak nih? Oh, oke. Soalnya di Instagramnya saya nggak takut sama drone, saya nggak takut sama ini. Yang saya takut ketika nanti Allah pertanyakan, saya ada di bagian mana untuk memperjuangkan itu, gitu. Iya kan? Bener nggak saya? Bener. Takutnya salah. Dan juga tentunya ada Kak Ciki ya, Ciki Baji. Ini kalau tadi Mbak Wanda Hamidah merupakan aktivis sosial dan anggota gerakan Global Sumut. Nah, ini yang akan kita kulik lebih dalam lagi. Nah, kalau ini tadi influencer dan juga aktivis kemanusiaan relawan Yordania dan camp pengungsi Palestina. Wah, luar biasa. Ya, juga ikut di Global Sumut juga. Ikut juga ya. Ikut. Oh, nggak sempat berlayar. Jadi yang ikut berlayar Kak Wanda aja. Oke, Mbak Wanda. Sama Ustadz Hussein. Oh iya, betul. Baik. Nah, ini kita akan kulik lebih dalam lagi dan kita akan santai lagi. Pokoknya suasana hari ini kita akan buat bahwa semua yang nonton akan berada dalam perjuangan dan juga perjalanan layarnya Global Sumut Flotilla ya. Baik, langsung aja nih. Kita langsung ke Mbak Wanda ya. Mbak Wanda, ini kan menjadi anggota dari Global Sumut Flotilla dari Indonesia, partisipan dari peserta ya dari Indonesia. Ada perasaan apa sih? Sempat nggak apa seneng banget atau nggak bisa tidur? Waduh, nanti perjalanan seperti apa nih, kondisinya kayak apa nih gitu? Seneng banget ya. Karena memang dari semenjak genosida terjadi ya kurang lebih 750 hari yang lalu, saya selalu mencari jalan ke Gaza. Dan sebelum Global Sumut Flotilla, saya dan teman-teman Indonesia, ada Mbak Zaskia di situ, saya udah ikut Global March to Gaza. Oke. Instagram saya yang waktu di hotel media sosial, ini ya. kami datang malam, Tertahan, kami ya betul. bukan tertahan Pak, dikepung Dikepung ya betul, nggak bisa. oleh polisi dan intel Mesir. Dan diikuti selama 2 kali 24 jam dan kami dilarang ke checkpoint, kami dilarang keluar dari Kairo. Jadi tetap di situ aja, nggak boleh kemana-mana? Nggak boleh. Kalau kami pergi keluar dari Kairo, kami akan ditahan, ditangkap, ya mungkin dipenjara dan kemudian dideportasi. Jadi saya ingin mengulang lagi ketika ada Global Sumut Flotilla bahwa ada jalan terbuka lagi ke Gaza, saya akan daftar yang pertama. Dan kalau ini kemarin udah selesai, kalau ada lagi
saya akan daftar lagi. Kemarin Kak Ciki kenapa akhirnya nggak ikut berlayar juga? Ngikut arahan atasan. Oh iya. Lumayan banget ya. Udah siap semua lagi ya. Pakai Wanda Hamidah. Oh iya. Teman sekamar saya. Cuma ya aku emang ada batasannya sih. Dan di satu sisi udah mencoba usaha, cuman emang itu chancesnya tipis banget, dan Kak Wanda emang deserve dan segigih itu untuk bisa mendapatkan seatnya. Ya, Masya Allah. Ya sayangnya ada keputusan yang delegasi Indonesia diputuskan untuk mundur ya. Itu setelah hari ke-3. Hari terakhir kita udah sempat ke pelabuhan semua. Memang terjadi dinamikanya kan luas dan dinamikanya banyak dan berat gitu, sehingga terjadi pengunduran yang mestinya tanggal 4, tanggal 7 sampai sana juga diundur lagi. Memang ujian kesabarannya luar biasa, dan pada saat itu Indonesia memutuskan menarik mundur delegasinya. Tapi yang lain mundur, tapi saya bertahan karena ya saya merasa udah sampai situ Kak. Saya merasa harus maksimal. Harus maksimal. Saya ikut bertanya, boleh ya? Iya, langsung aja. Saya penasaran juga sebenarnya kan gitu. Emang sengaja dibikin penasaran ini semuanya. Apakah karena Malaysia itu kan dari awal memang apa namanya seperti terdepan lah ya, yang kemudian menggalang kayak negara-negara yang terlingkup di Nusantara itu Malaysia yang dalam tanda petik memfasilitasi. Apakah kemudian karena itu kemudian yang delegasi Malaysia kemudian bisa diizinkan, terus yang kita kayak enggak di ini atau gimana sih ceritanya? Enggak sih. Gini, Global Sumut Flotilla, kalau Malaysia Sumut Nusantaranya kan ada beberapa negara ya. Betul, ada Pakistan, Maldives, Indonesia gitu. Kalau mereka nggak ada yang mundur satupun, dan semuanya sampai pemimpin negaranya di backup oleh NGO, di backup oleh government, jadi backupnya tuh kuat sekali. Dan mereka juga ketika ada yang mundur, nggak mundur semua gitu. Mereka maju terus, kita mungkin dari 60 orang tinggal 50 sampai 33 delegasinya dukungannya all out gitu. Dan sangat disayangkan Indonesia dalam tanda kutip dengan sukarela mengundurkan diri. Ini keputusan yang saya sulit terima sampai hari ini. Tapi yang namanya musyawarah dan mufakat ya. Tapi saya merasa saya harus melanjutkan perjalanan ke Gaza walaupun tanpa dukungan apapun gitu. Tapi ya alhamdulillah masih banyak teman-teman yang mendukung. Walaupun susah itu nyari kapalnya karena kita nggak punya kapal sendiri. Tapi insya Allah next time kita akan berangkat dengan kapal kita sendiri, dengan nahkoda kita sendiri, dengan kapten kapal kita sendiri. Amin ya rabbil alamin. Karena kan bangga ya kalau bendera Indonesia betul. Dan memang kita layak banget sebenarnya Mbak ya. Dan kita gini loh, kita negara besar banget. Iya betul. Ini Malaysia segini. Iya betul. Indonesia segini. Negara kepulauan lagi yang kaya. Katanya 280 juta orang. Yang katanya bapaknya seorang pelaut gitu ya. Nenek moyangnya pelaut. Makanya sayang banget. Tapi ya insya Allah kalau ada kesempatan lagi, kita akan merencanakan dengan lebih baik, lebih bagus, dengan kapal yang lebih bagus, dengan pejuang. Dan itu di DM media sosial saya, Mbak aku mau ikut, aku mau berikut jihad, aku mau ke Gaza. Sepertinya mencari 1.000 atau mencari 1 juta pejuang aja sih rasanya nggak sulit ya. Gitu. Nggak sulit ya. Itu penasaran saya kemarin ke Mariski. Dan di antara tadi Mbak Wanda sedang berjuang mengarungi lautan yang begitu, kita nggak tahu kondisinya kayak apa ya, dengan cuaca dan sebagainya. Ini karena Allah berkehendak untuk bisa sampai di sana. Kak Ciki pun juga berjuang di Indonesia loh, bikin pelatihan-pelatihan, bikin ini segala macam. Boleh di-sharing-sharing lah selama perjuangan ini. Berjuang di Indonesia, Pak. Kena eliminasi. Gimana ceritanya? Tapi Kak Ciki melanjutkan perjuangan dari Tunisia ke Jordania. Oh iya benar. Karena saya udah kena mental. Terus ada bestie saya Mas Adin, udah Cik lu kesini aja. Oke. Artinya semua punya tugas ya. Makanya tadi kita melihat bahwa masing-masing punya tugas. Ketika ada yang berjuang di sana, kita juga berjuang di sini untuk bisa. Nah, ketika Mbak Wanda ke sini, ini
perasaan ini kayaknya atmosfernya ke bawah nih Pak Didi. Betul. Ini kalau pokoknya udah ada Mbak Wanda kapan-kapan kita ke sono lagi ya, bareng-bareng ya. Iya, Gitu. betul. Ini harusnya benar-benar gede kayak saya begini Pak Didi. Iya. Siap-siap di sini. Kamu kulik kisah-kisah perjuangan Kawanda di Nah, sana. kan? Kayak gimana cara Kawanda menghadapi beberapa dinamika kapten kapal yang kabur, Iya. bahan bakar yang Sabotase, ini banyak. hilang, sabotase, dan gimana Kawanda standing up against itu semua, padahal satu kapal tuh bapak-bapak semua. Iya betul. Tidur di Coba pinggiran ya, di ditanya. deck itu Gimana tuh? tidurnya. Gimana tuh ceritanya, Iya, Mbak Wanda? iya. Itu inspiring, itu kayak harusnya jadi bare minimum kita dalam berjuang. Iya betul. Tidur di, iya saya lihat tuh dari selimut-selimut di pinggiran dekat samping kapal yang Mbak Wanda bilang bahwa ini kita udah bersandar di sini dan kita siap-siap bahwa ada banyak barang yang hilang sengaja dibuat begitu. Gimana tuh ceritanya Mbak Wanda? Iya, jadi perjuangan pertama Ciki juga ikut perjuangan waktu kita cari kapal nggak mudah, ya. Jadi makanya lain kali kita harus punya kapal sendiri. Itu yang pertama. Karena saya potong dikit boleh Mbak Wanda? Wanda? Itu dalam hal memang persiapan di awal kita dalam pembelian kapal yang memang tidak siap dari awal atau bagaimana? Atau kita Gini. karena nyerahin aja, udah kita ikut aja apa kata SC gitu misalnya gitu, atau gimana Mbak Wanda? Terus terang saya nggak bisa ngomong karena mesti tanya koordinatornya ya. Oke. Tapi sepengetahuan saya memang waktunya terburu-buru. Oke. Sehingga kayaknya beli kapalnya mungkin kita nitip juga. Jadi harusnya kita nggak usah menitipkan, kita beli kapal sendiri dengan, saya anak hukum ya, saya seorang notaris gitu ya, jual beli internasional, kita semua negara tuh bawa lawyer baik Relate kita dalam, berarti Mbak. ya, Sama baik ya. Saya dalam, MKN Mbak. oh ya, Iya, tapi nggak sama, praktek. sama-sama. Tapi nggak belum praktek. Aku praktek yang tahu-tahu aja. Jadi luar biasa nih perjuangan. Dalam hal pembelian Deketin. kapal, dalam hal pembelian kapal kan ada juga hukum internasional. Betul. Dalam kita hire kapten ada juga hukum internasional. Dalam Kaptennya ganti-ganti? itu Kalau cerita itu? nanti. Oh nanti. lagi. Lagi ya? Belum. Tenang. Penasaran. Jadi lawyer Indonesia juga diperlukan ketika kita harus bikin inventaris partisipan dan kita harus pertama kita perlu lawyer Indonesia yang punya Legal ini ya, internasional ya. Kita harus melindungi warga negara kita, ya kan. Yang kedua kapalnya juga kita harus lindungi, apalagi ini kapal yang dibeli oleh rakyat. Iya. Harus atas nama yang jelas gitu, Betul. biar kapalnya bentuk kapalnya juga jelas. Betul. Kemudian yang ketiga, kalau ada warga negara Indonesia yang kemudian diintercept, ditangkap, dipenjara atau disiksa, ini lawyer harus bekerja. Yeah. Pertama, yang kedua, kapal-kapal ini juga nggak boleh dibiarkan ditangkap Israel karena cerita dari delegasi-delegasi yang lain, mereka sue Israel supaya dikembalikan kapalnya. Oh. Jadi bukan. Jadi yang lain itu pada balik Pada kapalnya. Ya, setahu saya kalau yang sistemnya kuat, organisasinya kuat, lawyernya kuat, itu akan kembali. Berarti mereka ada jaringan. Israel mungkin di negara-negara ini juga ada mereka yang memang sengaja untuk menggagalkan. Pasti karena gini, karena kita masih di Tunisia aja, masih ada Ciki di situ. 2 malam berturut-turut ada drone. Ini kita belum berlayar. Kapal induk familiar Alma. Iya, itu udah di drone 2 malam berturut-turut di jam yang sama, jam 12 sampai jam 1 malam. Di saat itu kan teror, menebar ketakutan dan Bagian intimidasi dari ya. intimidasi, betul. Cyber gitu. Oh jangan Tapi- coba-coba kalau Mbak Wanda, jangan coba-coba sama saya. Gitu, jangan coba-coba. 1 kali 24 jam, pokoknya nggak akan tidur ya. Jadi kendala-kendalanya seperti itu gitu. Jadi, nah sekarang sebelum ada flotila lagi kita harus siap-siap. Dan kemudian ada kendala juga. Kemarin Wamenlu menjanjikan visa Schengen. Betul. Dan Untuk kita berangkat dari Spanyol ya. membuka Iya, dan iya. melepas, tapi Betul. juga janji itu tidak dilaksanakan. Sehingga kita nggak bisa berangkat dari Spanyol atau Italia karena sebetulnya kapal-kapal yang bagus itu adanya di Ada di Spanyol dan Italia. Jadi kita terpaksa berangkat dari Tunisia dan sementara kapal kita nggak beli di Tunisia. Dan itu yang akhirnya menyebabkan kapal-kapal memang nggak siap ya, kapal-kapal yang nggak siap yang Ya, yang memang. akhirnya dipakai ya. Iya, bukan kapal yang kita beli. Iya. Ya, wallahu alam ya, apa kapal yang kita beli berapa dan ada di mana wallahu alam. Tapi yang saya naikin, jadi kita seperti
harus mohon-mohon numpang di kapal orang-orang lain gitu. Jadi ya itu juga yang menjadi kendala. Tapi insya Allah kalau dengan persiapan yang matang, insya Allah kita akan lebih kuat, lebih besar lagi gitu. Karena Indonesia nih yang saya salut dan saya kagum sama warga negaranya, sama rakyatnya. Walaupun kita bukan bukan negara seperti negara-negara Eropa, tapi kalau udah isunya kemanusiaan, Palestina itu Masya Allah deh gitu. Jadi saya rasa sampai yang nge-DM nanya mau ikut jihad ke saya ratusan, yang DM Kak aku mau bantu gimana gitu. Itu kayaknya akan mudah kalau kita suatu hari nanti rasanya banyak yang mau berkontribusi kalau kita punya plan yang mateng dan nggak terburu-buru, nggak terlalu berantakan seperti kemarin, dan nggak perlu ada lagi delegasi Indonesia yang ditarik mundur gitu. Sementara semua negara maju semua gitu, karena dalam agama Islam juga gitu kita nggak boleh mengalah dalam hal ibadah. Kita boleh mengalah dalam hal duniawi. Boleh, ya betul. Oke, Ciki mau naik, Kak aku pakai mobil kamu yang lebih bagus. Oh ya boleh, silahkan aku ngalah. Tapi kalau dalam hal ibadah kita harus, aku dan Ciki harus berlomba-lomba gitu. Sholatnya, ngajinya, zakatnya, kita harus berlomba-lomba dalam hal ibadah gitu. Jadi ini sih sedikit koreksi buat kemarin perjalanan kemarin. Jadi ini kan kedepannya lebih baik. Insya Allah. Bisa. Soalnya ini kan butuh kontribusi besar juga, butuh keterlibatan dari semua stakeholder, apalagi pemerintah. Nah kalau rumah zakat, Pak Didi, amunisi apa yang disiapkan untuk membersamai Mbak Wanda Hamidah dan teman-teman yang lainnya sebagai partisipan untuk ke Global Sumut Flotilla? Mungkin saya sekalian menceritakan kenapa kemudian kita terlibat di Global Sumut Flotilla. Nah, kita memang jadi kita punya campaign itu membantu Gaza dari darat, laut dan udara. Jadi semua apa jalan mana yang bisa, yang penting itu adalah bantuan bisa kita berikan buat masyarakat Gaza. Kayaknya udah sepaham nih. Nah, waktu kita campaign itu memang kemudian dari teman-teman salah satu NGO yang ada di Indonesia itu kemudian ngajak kita untuk ini ada Global Sumut Flotilla namanya. Yang memprakarsai itu adalah Greta yang kemarin waktu Madeline ya. Madeline Handala yang itu segala macam. Memang kita terlibat itu adalah karena salah satu SC-nya itu berasal dari Malaysia. Gitu waktu itu kita diinformasikan Tuan Nadir, betul. Nah, akhirnya kita diajak waktu itu dikumpulin beberapa NGO yang kemarin bareng-bareng berangkat ke Tunisia dan membawa relawannya masing-masing yang juga ikut pelatihan dan seterusnya. Nah, kita ikut tuh. Dan pada waktu itu memang kita dalam tanda petik gitu ya, karena periode laut ini kan sesuatu yang di luar dugaan, kebiasaan dan dugaan. Karena kan biasanya ya kalau nggak lewat darat, kalau nggak yang lewat udara airdrop kan pesawat, gitu ya. Yang laut ini kan memang sesuatu yang nggak lumrah lah gitu. Betul. Nah, kita pun juga awalnya ini mungkin nggak ya untuk kemudian masuk kan begitu ya. Tapi setelah kita lihat, oh iya ya kan Gaza itu ada lautnya. Berarti kan daerah yang bisa dimasukin sebenarnya kan gitu. Dia punya teritori. Nah, itulah kemudian kita ikut. Bahkan kita diajak tuh ke Malaysia, Mbak Wanda. Kita diajak ke Malaysia dan kita salut banget tuh dengan Perdana Menteri ya yang kita dikumpulin bareng-bareng Perdana Menteri waktu itu dan beliau memang ya terdepan lah. Mereka udah siap semua ya Pak Didi berarti. Sudah siap semua memang karena memang Tuan Nadir itu jadi SC-nya untuk Sumut Flotilla ini. Ya. Jadi makanya memang persiapan dari Tuan Nadir dan teman-teman ini sangat siap lah gitu. Nah, karena kita diajak di tengah jalan, kita pun juga dari awal juga menanyakan terkait pengadaan kapal dan segala macam. Karena ini adalah gerakan bersama, jadi kita karena kita juga pengen tahu sih ini lewat laut nih seperti apa keterlibatan kita dan pembelajaran juga buat pembelajaran kita. Betul. Nah, makanya kemudian kita sepakati ayo kita ikut, yang di Malaysia kita sekalian
pengen tahu dari Tuan Nadir sendiri bagaimana ini. Tuan Nadir juga menceritakan sih waktu itu bahwa prosesnya, pembeliannya, walaupun beliau waktu itu mendorong sebenarnya memang yang kenapa kita ngajuin visa Schengen itu memang Tuan Nadir yang mengusulkan baiknya berangkatnya kalau tidak dari Spanyol, dari Barcelona, kalau nggak dari Itali, kata. Nah, aku juga menyesalkan nih Kemenlu, dalam hal ini kemarin Wamenlu tidak, tapi kadarullah ya udah terjadi. Ya memang itu di luar tidak ini. mengusahakan untuk partisipan Indonesia di Global Sumut Flotilla, tapi pada akhirnya kok aku merasa memang kalau keberangkatan kita ini nggak didukung oleh negara. Mohon maaf. Itu kenyataannya. Sepertinya ini mungkin cara Allah biar kita siap nih. Betul. Tapi nggak apa-apa, kita gini. Makanya sebetulnya kalau ngomong nggak didukung negara, semua negara yang ikut juga nggak ada yang didukung negara. Makanya Allah kirim yang ahli hukum untuk bisa ikut berlayar. Terus jadi kemudian jadi tahu ini berarti begini dan nih. memang tagline-nya adalah when our governments fail, we say. Karena sebetulnya memang aksi ini. Karena kan memang sebenarnya semua negaranya memang nggak ada yang dukung pemerintahnya. Memang aksi ini dilakukan karena negara-negara gagal menjalankan tugasnya. Karena sebetulnya bukan tugas rakyat sipil mendobrak pengupungan ilegal yang dilakukan udah 8 dekade, 80 tahun oleh Israel di Palestina gitu. Tapi kan karena negaranya nggak berbuat apa-apa, makanya gerakan ini muncul. Civil movement. Tapi important di civil movement nih, gerakan masyarakat sipil ini kan penting. Betul. Gitu kan kita penyeimbang lihat, lah ya, penyeimbang. Iya, bukan penyeimbang, pendorong paling keras gitu. Kalau nggak rakyat dunia, bahkan di negara-negara yang pemerintahnya pro Zionis pun kalau kita lihat Italia, Jerman itu jutaan, ratusan ribu orang yang tiap hari sekarang turun ke jalan. Dan mereka matanya udah terbuka. Dan akhirnya kemudian Palestina menjadi di-recognize. Tapi sebetulnya di-recognize, ya kalau kita udah recognize Palestina udah lama sekali. Tapi akhirnya negara-negara yang sekutunya Zionis ini menjadi recognize Palestina karena sebetulnya udah di titik menyelamatkan mukanya sendiri. Betul. Bukan benar-benar hati-hati, kita jangan tertipu. Bukan benar-benar ingin Palestina merdeka, tapi menyelamatkan mukanya yang dia udah malu, udah bisa ditutupin lagi bahwa this is a genocida, gitu. Kan selama ini mereka bersembunyi di balik topeng. Oh, mereka teroris, Hamas teroris, ini teroris, itu teroris. Sampai pendukung, sampai kita juga dibilang teroris nih yang bawa bantuan susu formula. Dan kalau lihat aksi-aksi demo di Berlin, di Jerman, di mana kan, di London itu sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang masih di kursi roda ditangkap, dipukul, diangkat kursi rodanya, dibilang teroris. Jadi kan sekarang udah kita tahu siapa teroris sebenarnya gitu. Jadi civil movement ini penting untuk apa ya? Untuk menekan pemerintahan melakukan langkah yang benar untuk menghentikan genosida dan melucuti senjata Israel. Saya sambung sedikit yang rumah zakat. Nah, karena kita memang dari awal, jadi sejak awal genosida terjadi itu kan kita memang menjadi bagian dari menggerakkan masyarakat agar membantu mereka di sana. Bukan kita menghentikan bantuan kita untuk masyarakat di dalam negeri, enggak. Orang dalam negeri pasti itu jadi utama juga bagi kita gitu. Ini kan soal kemanusiaan yang terang-terangan kita. Lagi nggak gampang kan Pak Didi untuk nyampe di sana, bantuannya juga butuh perjuangan. Nah, itulah yang kemudian kita apapun jalurnya, apapun lewat cara apapun, kita makanya berupaya untuk menjadi ambil bagian dari cara itu. Karena itulah kemudian kita terlibat di Global Sumut Flotilla itu. Nah, kemarin kita memang mengirim teman wartawan kita tuh, Mas Arvin, waktu itu yang memang perwakilan relawannya Rumah Zakat yang kemudian ikut berlayar. Pak CEO memang waktu itu menemani tuh. Nah, beliau menemani untuk melihat kondisi bagaimana sih sebenarnya persiapan dan sedikit banyaknya juga akhirnya beliau juga begini mempersiapkannya. Nah, kalau Kak Ciki ketika ke Yordan gimana tuh Kak Ciki? Pengalamannya tuh. Mas Adin udah. Saya sebenarnya penasarannya itu yang ini
pelatihan yang diikuti itu. Makanya tadi yang pelatihan betul. Yang offline tadi kita cerita. Saya penasarannya sebenarnya soal pelatihan. Ini kan sesuatu ilmu yang menarik ya sebenarnya ternyata gitu ya, Mbak Ciki ya. Sebenarnya lucu ya. Bukan lucu sih. Yang bikin menarik ya, kita tuh pelatihan yang hari awal-awal Kak, itu kan di barak tempat pergerakan buruh di Tunisia kan. Itu tuh kiri banget. Jadi waktu itu aku lagi jalan sama Teh Ipun sama Uni Maimun, ustazah yang hijabnya syar'i banget ya. Kita nanya, ini tempat di mana? Terus jadi orangnya kan jawabnya tuh pakai bahasa Darija kan, campuran bahasa Prancis sama Arab gitu. Karena Tunis itu dia Prancis ya. Terus mereka tuh yakin kita dengan bentuk yang Islami gitu kayaknya nggak mungkin ke tempat itu. Kayak mereka meyakinkan padahal enggak, emang ini training buat berlayar ke Gaza di gedung barak pergerakan buruh di Tunisia gitu. Emang kiri banget gitu. Dan itu akhirnya kenapa panitia memilih lokasi itu tahu? Iya, mungkin selama ini yang mendukung aksi dukungan Palestina mungkin mereka paling bisa jadi mereka paling. Dan emang itu kan mungkin, waktu kita di Tunisia udah kayak Little Palestine ya. Itu seluruh masyarakatnya tuh ngedukung Palestina banget. Tapi emang kayaknya pemerintahannya tuh kayak sandwich. Jadi ada tekanan dari Amerika dan lain sebagainya. Karena ketika kita mau berlayar, itu birokratik failure-nya tuh kerasa banget, surat-surat pelayaran nggak keluar, bahkan sama lah kayak kita. Iya sih, kayaknya pemerintah it always complicated. Punten pisan. Maksudnya teman-teman Malaysia juga cerita, ini kita udah mau pergi tapi nggak dapat bensin, jadi mereka ngambang-ngambang aja di laut di perairan Tunisia gitu. Ada temanku orang-orang Malaysia, kita WhatsApp-WhatsAppan kan nanya, kamu di mana, kabar gimana, apa perasaan kamu tak jadi berlayar, sedih Ilya gitu. Cuman maksudnya kita masih cerita-ceritakan, keeping ourselves updated satu sama lain. Karena memang ada tugas lain yang harus diselesaikan oleh Kak Ciki mungkin di Indonesia. Jordan kan, setelah itu ini harus. Aku udah ini sih, udah ikhlas lah ya. Cuma pada saat next time better. Amin. Cuma pada saat itu emang kayaknya di depan tuh Gaza banget yang mau dikejar. Kan kita ketika berada di sana tuh situasinya berbeda ya. Itu vibe perjuangan. Rasa banget lah ya gitu ya. Vibe itu kayak kebanyakan bapak-bapak mujahid gitu. Yang muda-muda juga gitu auranya. Jadi kayak emang visinya udah gimana berlayar ke Gaza. Jadi ketika udah semakin nggak bisa, aku kan juga sering ke pelatihannya dulu nih. Pelatihannya. Oke, akhirnya kita di situ kan di barak pergerakan buruh yang emang kiri banget, tapi hari-hari berikutnya mereka udah paham, ini buat Palestina. Jadinya ya mau Islamis mau kiri, mau ya tato, semuanya mau gondrong, mau apapun gitu ya. Di situ. Nah, pelatihannya adalah banyak banget. Salah satunya adalah kita belajar terkait berbagai skenario yang akan terjadi ke kita nanti melalui gimana ya? Melalui apa yang sudah terjadi di pelayaran-pelayaran sebelumnya. Walaupun itu sebenarnya nggak kebayang juga ya, itu istilahnya kan masih awang-awang ya, gitu nggak pernah. Tapi udah ini gimana sih disergap dengan diajarin. Coba, ini kayaknya menarik nih, mari diajarin gimana diajarin disergap. Sebelumnya kita dikasih lihat film-film dari penyergapan kapal-kapal sebelumnya. Dan sebelum Global Smooth Flotilla, mungkin masyarakat Indonesia nggak tahu, tapi banyak pelayaran humanitarian yang sudah dilakukan, diantaranya Mafi Marmara. Pada saat itu disergap dan yang kena tembak ya, betul. Meninggal. Ada orang Indonesia ketembak loh, Bang Surya. Undang aja ke sini. Terus kemudian ada. Jadi udah betul-betul kayak Palestine agent ya, agen-agen Palestina ya. Memang kita dibilang bahwa this is non-violent movement. Jadi jangan ada yang pernah melawan. Betul. Karena kalau mau melawan pun nggak ada ini ya. Jadi dibilangin jangan ada yang melawan, tapi kalian harus ingat dan harus penuh keyakinan bahwa yang kita lakukan ini legal. Karena di dalam Konvensi Jenewa, humanitarian aid tidak ada yang boleh, ketika masyarakat memerlukan dalam kondisi Holocaust, genocide, tidak ada yang boleh menstop genocide, tidak ada yang boleh menstop bantuan kemanusiaan. Terus yang kedua, perairan yang kita masuki yang nggak legal, yang tidak legal atau yang illegal tuh Israel. Ya, karena bukan wilayah mereka. Bukan wilayah mereka. Jadi lo nggak boleh, kita harus di sini, kita berjuang di sini, kita harus penuh 100% keyakinan. We
fight for Palestine dan kalian harus punya apa ya? Secara kafah gitu ya, keyakinannya nggak boleh ada keraguan sedikit pun dan jadinya kita nggak boleh takut. Jadi Orang itu ini tuh memang bukan perairan kayak Anda kok gitu. kayak brainstorming awal lah gitu ya, maksudnya memasukkan ke alam bawah sadar gitu ya. Betul, Pelatihan betul. sih. Iya, Jadi pelatihannya. ada banyak zoom juga yang dimana orang-orang pelayaran sebelumnya tuh ngasih kita banyak pemantapan, pelatihan, bahkan ada reka ulang adegan. Jadi seperti ini berkali-kali mereka tekanin ini, this is non-violence sailing. Ya, Jadi betul. ketika diintercept sama IOF, itu tangan benar-benar harus di atas atau di depan sejauh mungkin, bahkan nggak boleh ngambil obat asma di kantong misalnya, oke. kan asmaan tuh. Oh, oke. Jadi benar-benar Jadi nggak boleh, nggak ada karena tindakan-tindakan yang bikin kaget Iya. gitu ya. Itu gerak bisa sekecil menjadi alasan apapun, mereka untuk bisa menjadi alasan mereka nembak membunuh kita. ya. Dan akhirnya Mbak Wanda Ada berlayar plot sendiri, twist nih. Berlayar. perempuan sendiri di situ. Bahkan di kapal ya loh, itu bapak-bapak mujahid isinya. Bapak Mujahid. Apa yang terjadi? Kehangatan Itu apa? Turki semua ya? Pembahasan- Turki. Campur Ya, Tunisia. campur, ada Turki, ada Algeria, Oh, ada Maroko, ada Oman, ada Bahrain gitu. Semangat apa yang dibawa oleh mereka tuh, Mbak Wanda? Dan saya bengong saya nggak tahu bahasa Iya, karena Dan no dia English bahasa ya, Arab nggak bahasa Inggris juga. Ada yang ngerti bahasa Inggris, 2 anak muda. Biasanya yang ngerti bahasa Inggris anak muda, jadi mereka ngomong apa? Mereka Saya mereka bilang, mikir ini orang Arab nih sebenarnya Iya. gitu ya katanya. Arab palsu. Yang penting nggak harap maklum ya. Arab-Arab cemas. Mbak Wanda, ini kan apa pengalaman yang memang akhirnya membawa Iya, banyak sih, luar pesan biasa. yang luar Banget, biasa. banget. Banyak pesan yang luar biasa ketika 30 hari lebih 35 berada di hari. 35 hari berada di sana, kemudian akhirnya diputuskan Sumut Nusantara harus berhenti berlayar Kalau atau itu ketika mereka memutuskan berhenti itu masih di Tunisia, saya tetap maju terus. Jalan, Oh. ya betul. Jadi Saya namanya bawain carrier-nya. oh ya. Apa serius? Oh, itu dapat pahala juga kan Iya, bagian dari Aku berharap kasih. banget kalau Anda bisa berlayar untuk punten ya, menurut aku untuk nyelamatin muka Indonesia juga. Iya, iya. Punten bisa. Benar. Maksudnya kita butuh juga. Oh, berarti barang memang tidak semua barang yang dari Indonesia dibawa. enggak, kita cuma Naik. boleh bawa satu ransel. Nanti saya Oh. cerita bagaimana dengan satu ransel itu untuk 35 ya. hari. Nah itu tuh yang saya mau tahu karena kan Iya, nggak boleh benar. semua barang-barang Iya, dibawa. Iya. Jadi pertama ini kita nggak ngomongin mandi ya. Iya, iya, Jadi iya, kan iya. situasi di dalam kapal tuh saya udah tahu karena sebelumnya kan saya suka naik gunung juga dan diving juga. Iya. Jadi naik gunung kita tahu nggak ada air, nggak bisa mandi juga ya. Ada yang di kali tapi jarang. Dan ternyata itu pelatihan tersembunyi dari Allah ya, yang akhirnya layak Jadi untuk aku pergi nih Wanda Hamidah gitu kan akhirnya. tisu basah, makanan yang kecil dan bergizi ya kurma atau fitbar gitu dan udah siapin baju 2 ya sama jaket satu buat jaket yang buat panas sama buat angin karena aku tahu di kapal jadi ada jaket buat anti angin juga gitu, sleeping bag gitu dan satu baju itu kalau lihat foto-foto saya selama berlayar Iya. sebetulnya cuma 2. Jadi kalau kita Cuma itu aja diganti-ganti. kita mandi kalau di pelabuhan bisa mandi dan itu di tempat umum gitu. Kalau di pelabuhan ya, Iya, kita iya, nunggu di pelabuhan lama tuh berhari-hari. betul. Tidurnya kan di pinggir-pinggir itu kan. Iya. Iya, saya lihat betul. Ya, itu bisa mandi di tempat umum. Gitu atau kita tunggu waktu di pelabuhan di Portopalo, Italia. Oh, ada restoran buka jam 6, ya kita nunggu. Mohon Tapi nggak ada maaf. kotak ya di sana ya. Buang airnya Mbak Wanda ya, ya? tunggu restoran buka, kasihan banget tapi nggak apa-apa. Sebelum jam 6 orang nggak makan. Kan masih ada makanan di kapal. Enggak, maksudnya kok restoran baru Orang sana gitu Iya, ya, orang sana. Ya karena Kehidupannya Portopalo tuh malu. kayak pelabuhan yang sepi jauh dari mana-mana. Itu yang termasuk yang salah satu yang itu yang tempat di mana agak rawan atau enggak? Ya, itu Iya, benar. iya, iya. Iya. Rawan ya. Iya. Jadi mereka kayak mengharapkan kita kalau kita lengah banyak barang-barang juga yang dicuri. Terus mereka kalau kapal-kapal yang udah jelek-jelek banget kayak udah lo pada pulang aja deh. Dipreteli nanti atau diapain gitu supaya kapal? Kapal-kapalnya mungkin bisa diambil sama mereka gitu. Jadi banyak intimidasi di situ. Ya Allah, luar Jadi, biasa. balik Lanjut lagi tadi. perjalanan Iya, kapal ya. Iya. Jadi nggak bisa mandi ya lap-lap aja ganti baju. Jadi kalau kita ganti baju ya kita nyuci. Ya Oh, kalau oke. perempuan tentunya kalau laki-laki kan bisa ya kita juga bisa nyuci baju. Jadi baju cuma 2. Kalau kita ganti baju yang satu cuci. Nyuci.
tunggu kering di kapal, kita jemur kan matahari panas banget. Iya, betul. Ganti yang satu cuci gitu. Cepet Jadi kering lah ya. satu dipakai, satu dicuci, satu dipakai, satu dicuci gitu. Sebetulnya saya cuma punya 2 baju, cuma mungkin ya hari ini ada jaketnya warnanya beda aja, tapi bajunya sebetulnya ya cuma 2 aja. Jadi karena cuma boleh bawa 1 ransel gitu kan. Kita juga ngebayangin kalau di Intercept Israel mungkin kita juga kita mesti punya burning phone yang karena kita harus buang handphone Iya, kita, betul. dan mungkin kita nggak, ransel itu memang untuk diikhlaskan ya. Sebetulnya semua ketika kita ke Gaza itu semua termaksud sebetulnya mengikhlaskan, nggak cuma handphone dan tas ransel, tapi mengikhlaskan nyawa Diri juga kita sebetulnya juga, ya. betul. Gitu secara psikis itu sih intinya. Jadi ya kalau ditanya ransel saya ya isinya sendal jepit penting karena di laut ya. Iya. Kemudian baju 2 sama jaket buat dingin apa sweater atau jaket buat angin. Itu Jadi aja. saya itu aja. Oh. Ya sama kebanyakan yang bikin berat karena makanan ya. Makanan. Oh iya. Karena Tapi kan lama-lama makanan jadi Habis ya. Habis juga. Ya. Oke. Dan mohon maaf saya nggak buang air besar selama 4 hari gitu. Gimana? Nggak, saya ingat karena saya maintain. pernah naik Rinjani 4 hari saya bener-bener Tidak. jadi Tidak. nggak sama sekali nggak buang air besar karena kalau buang air kecil pasti. Karena yang kita makan tuh kayak bener-bener untuk kuat aja, bukan untuk Langsung kenyang. larut, langsung Jadi ini ya. sebetulnya kita bisa untuk makan sedikit. Iya, iya. Jadi mungkin Karena memang diantisipasi juga atau Iya. gimana, Mbak Wanda? antisipasi. Iya, antisipasi ya. Biar Udah nggak terlalu. menjaga. Iya, iya, gitu iya, iya. kayak, tapi ya keterbutuhan gizi kan juga penting. Jadi ya fit bar atau kurma Kalau atau buah-buahan gitu ada nggak? Bisa di sana? ada buah-buahan gitu. Tapi buah-buahan kan cepat busuk ya. Terus sama roti kering yang kalau pakai tuna kaleng atau roti kering pakai yang buat ya ada kayak apa ya namanya kalau manisannya mereka tuh Humus. apa gitu-gitu, jadi makannya Nggak bawa sama-sama. super kurban, Mbak Wanda? Oh iya. Iya, itu ada. Iya, benar. Next Iya. roti lah ya, Iya, next roti lah. next Iya, iya. betul, iya benar ya. Itu sih saja tinggal dikonsumsi, benar. Ada rendangnya lagi ya. Aduh, telat. Next time kita time. persiapannya akan lebih matang lagi. Saya tanya Iya, satu lagi. iya. Nggak apa-apa ya Mbak Ciki ya. Jadi ya cuci penasaran ya. baju sama makanan ya begitu keadaannya. Oh, apa Mbak Wanda mempersiapkan ke keluarga nih sebenarnya. Ini saya mungkin agak lebih inilah ya, Ke personal mempersiapkan ya. ke keluarga gitu. Bagaimana? Anak-anaknya banyak. Iya benar, makanya apa ya? Tadi bahwa mengikhlaskan itu bukan hanya barang ternyata kan gitu, bahkan juga Ya, termasuk pekerjaan, penghidupan, iya pekerjaan kan keluarga. kita dengar para member peserta itu bahkan ada yang sudah 3 Partisipan, iya. bulan keluar dari pekerjaan, meninggalkan Oh, ada yang jual mobil, jual gitu-gitu mobil, ya. Benar, Jual- karena mohon maaf nggak ada kantor yang mau kasih cuti Iya, lebih betul. dari 1 Iya, minggu betul. dan nggak mungkin gitu. Betul, Jadi betul. Itu memang- gimana Mbak Wanda mempersiapkannya nih? Ini kan bukan hanya diri, tapi kan juga Ada keluarga, ya. yang Ada keluarga. dipersiapkan. Oke, jadi papaku meninggal bulan Februari lalu. Kemudian mama 2 tahun terakhir demensia. Jadi mungkin ada hikmahnya. Jadi nggak perlu khawatir mengenai aku pergi ke Gaza. ya. Nah, paling sekarang PR-nya anak-anak. Anak-anak, betul. Yang 3 kakak-kakaknya udah dewasa, Oh, udah lulus. Yang 1 lagi udah kuliah. gampang lah menjelaskannya gitu Iya, ya. yang kecil yang susah. Nah, tapi karena saya nggak ada, ya saya kan single parent ya. Ya. Jadi terpaksa kakaknya yang kelas 3 SMA itu harus mengurus adiknya yang SD gitu, dan Masya Allah. bukan mereka nggak. Kalau ditanya gimana anak-anak, aku nggak bisa jawab mengatasnamakan mereka ya, Karena kan mereka yang Iya, ngerasain mereka Iya, yang ya. ngerasain Rasain, betul. ya gitu. Yang pasti mereka pasti takut terjadi apa-apa sama ibunya, pasti ya. Dan cukup berat buat mereka gitu. Tapi ya saya selalu, makanya doa saya yang utama adalah doa orang yang lagi safar kan salah satu doa yang Dijabah ya, Dijabah nggak ada- oleh Allah Subhanahu nggak ada wa Ta'ala. penghalang Nggak ada gitu ya. penghalang. iya, jadi Pokoknya doanya langsung pasti aja. ke anak-anak Cepat. untuk disabarkan dan selalu dalam berada perlindungan
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang kecil kalau minggu terakhir, minggu ketiga, minggu keempat aku udah nggak bisa jawab lagi, ibu kapan pulang, biasanya saya jawab bentar lagi 3 hari lagi gitu. Selalu Minggu mantap terakhir ya. aku Pasti udah ya. nggak bisa jawab lagi, aduh udah deh aku nggak kuat nih dengan pertanyaan kapan ibu pulang tuh. Ini Ciki yang menyaksikan kalau si kecil nelfon gitu ya. Kapan pulang nggak tahu, tapi ibu ke Gaza kan ada anak di Gaza kasihan, tapi kan ibu punya anak juga. Oh iya. Oh gitu. Iya, kasihan sedih. Terus yang anak yang ketiga, karena ibu kapan pulang ini karena aku capek marah-marahin yang kecil gitu. Karena dia yang ngurusin ya. Karena dia yang ngurusin. Jadi selama ini ya, tapi hikmahnya mungkin jadi dia tahu betapa beratnya menjadi orang tua ya. Menjadi seorang ibu. Dia kan sering lihat ibunya marah-marah. Ibu kenapa sih marah-marah terus? Biasa aja, santai aja gitu kan. Sekarang dia ngerasain bahwa dia ngurus satu aja adiknya susah, berat, dan aku capek gitu. Gimana ibunya harus ngurus 4, jadi makanya mungkin anak-anak jadi punya toleransi kalau sekarang ibunya lagi capek, kalau marah gitu, jadi lebih memaklumi karena udah ngerasain bahwa memang sebulan aja capek. Ini ibu aku seumur hidup loh gitu. Mbak, sedikit lagi nih, saya penasaran sebenarnya soal keluarga ini. Ya ini mudah-mudahan juga jadi ini buat sobat zakat lah ya. Itu kan ketika kejadian tuh, maksudnya ketika Mbak Wanda di sana gitu. Tapi sebelum berangkat itu mempersiapkannya apakah sekian lama gitu ya, atau memang ya karena mereka sudah lihat aktivitas ibunya dulu udah sering turun di jalan, segala macam, atau memang itu ya let it flow karena sudah terbiasa, atau memang yang khusus Gaza ini memang dipersiapkan nih ke mereka gitu, kayak kasih kayak Mbak Ciki kan cerita ibu itu kan karena memang sebelumnya itu memang sering menceritakan tentang perjuangan tentang Palestina gitu. Nah, Mbak Wanda juga seperti apa nih ke anak-anak gitu? Iya. Terutama yang tentang Gazanya ini. Wanda tuh dari dulu aktivis dari zaman Trisakti. Iya, nah kan gitu. Paling depan ya. Betul. Kelihatan sih ya kayaknya ya. Teman-teman Akhirnya sekarang mulai. Wanda. Oh iya. Melani Ricardo. Oke. Ya mudah-mudahan anak-anak paham. Tapi kan sepaham-pahamnya anak-anak kan mereka tetap milih ibunya. Pasti maunya kalau ditanya ibu di rumah aja. Betul. Jadi aku kayak waktu dijemput Ciki, Zaskia di airport tuh kayak orang-orang tuh kayak anak-anakku kan juga ada. Oh ikut juga ya mereka semua ya? Kayak kamu bangga dong ya mama-mamanya gitu. Terus mereka mukanya kayak senyumnya kecut. Iya. Nggak lepas gitu ya. Menerima dan ya sudah gitu ya. Harus pergi juga kan. Itu kayak, tapi dalam hati kalau aku baca muka anakku, ibu kamu aja yang pergi daripada ibu aku gitu kali ya gitu. Tapi ya berat, tapi saya gini, akan ada hikmahnya di satu masa, cepat atau lambat mereka akan mengerti perjalanan ini harus dilakukan. Itu aja sih yang aku harapkan. Aku nggak mengharapkan bahwa mereka akan mengerti kemarin atau hari ini, tapi di satu titik mereka akan mengerti bahwa apa yang saya lakukan itu memang harus dilakukan untuk menghentikan genosida. Gitu. Dan aku justru berharap nanti anak-anakku akan melanjutkan perjuangan aku ini. Karena perjuangan masa demi masa itu akan semakin berat. Berbeda ya, akan semakin berat. Nah ini yang jadi legasi buat seorang Mbak Wanda Hamidah bahwa ya, ini harus dilanjutkan terus ya. Kita nggak akan tahu sampai kapan ini merdekanya. Karena apa kita masih nggak akan tidur satu nah hari. Tuh itu dia itu. Jadi ingetin lagi, pokoknya nggak boleh tidur. Nggak boleh lengah. Nggak boleh lengah. Jangan tertipu dengan gencatan senjata gencatan senjata, kemudian kita lengah dan tertidur. Biarkan rakyat Palestina yang tertidur. Sebentar istirahat. Iya, betul. Sebentar istirahat itu pun nggak bisa istirahat karena nggak punya rumah tinggal, belum ada listrik, belum ada makanan. Tapi kita tetap selamanya siaga dengan tipu daya Zionis. Bapak-bapak rumah zakat. Dan itu udah ada di Al-Quran ya. Tipu daya mereka nggak akan berhenti.
Boleh nggak? Gimana? Ini kan lagi masuk rebuild Gaza nih, Betul. ceasefire. Iya. Ajak-ajak aku sama Kawanda ke sana. Iya beneran nih, beneran. Jadi Lebih punya wewenang gitu. Tapi kalau ngomongin soal itu Pak Didi, ini kan tadi Mbak Wanda bagaimana anak-anaknya. Ini nih pas Kak Ciki Belum punya anak, saya. di bandara itu ayahnya bagaimana? Udah semua orang dipesenin sama ayah. Ada sesuatu nggak yang disampaikan? Ini anak kesayangan Nah, yang berat guys, ini. tuh. Semuanya dititipin kayak Pak Irfan juga. Maaf ya Pak Irfan. Harvin juga. Iya. Paham sih aku. Iya, terakhir kayaknya aku juga ngerasa stop trying karena aku ngerasa aku harus berempati sama ayah. Karena setelah aku sadar ya kalau misalnya aku ikut berlayar misalnya itu juga misalnya ya kena intercept itu di tanggal yang sama persis ketika Allah ambil ibu aku. Jadi bayangin gimana perasaan ayah yang kecamuk. Anaknya udah di mana, terus setahun istrinya nggak ada. Karena pas aku pulang ke Indo pun aku nemenin ayah pas setahun ibuku nggak ada tuh, ayah juga lagi ini banget Naik emosinya. turun juga ya. Jadi ya mungkin ini udah kadarullah, emang aku nggak bisa berlayar. Iya, ya kadarullah. Ada pesan apa sih Kak Ciki? Ada nggak Pesan sesuatu apa? pesan sesuatu ayah nyampein sesuatu gitu ke Kak Ciki Ya ketika baik-baik gini-gini, terus udah ikut arahan aja. Kamu jangan terlalu ngotot ya. Kamu masih tapi kan ada dia ngomongnya ayah di ngomongnya rumah. ikhlas gini-gini apa kelihatan dari matanya kayaknya jangan pergi deh, jangan pergi deh. Masih ya kalau bisa jangan. Ayah tuh tahu aku, kata ayah ya maksudnya daripada nanti aku kabur gitu. Oh iya. Iya. Enggak, ayah tahu aku soalnya. Oh, iya. Jadi ayah kayak lebih ke berusaha paham sih. Cuman pahamnya emang nitipin ke banyak orang, nitipin liatin anak saya, ini wah tapi aku paham kenapa kayak ayah nggak mau kehilangan anggota keluarganya lagi yang aku nangkep sih gitu ya dari kakak aku memberikan aku pemahaman gitu yang banyak jadi penengah sih kakak aku. Kakak aku juga khawatir banget sama Kawanda, kayak nanya Kawanda mulu gitu. Tapi paling nggak ada rasa bangga ya bahwa dari banyak orang yang akhirnya bisa berangkat ya. Wanda mungkin banyak ya. Atau ada di ini juga nggak sih Mbak Wanda diseleksi atau harus ada di iniin juga kesehatan semuanya segala macam. Sih, tapi next time memang harus ada seleksi. Next time ya karena kita perlu kekuatan fisik. Itu fisik. Itu pun kalaupun misalnya kita meyakin fisik kita kuat, ternyata di boat muntah-muntah kali. Itu kan juga berat. Itu juga luar biasa. Jadi kita perjalanan ke Gaza ini kita harus menyiapkan diri supaya tidak membebani orang lain. Ya, Bayangin betul. kalau kamu satu kapal kamu sakit, kan membebani orang lain dan menghambat perjalanan gitu. Jadi kita harus jaga di dekat kayaknya Bu. Jadi harus jaga diri kita baik-baik, kesiapan fisik, kesiapan mental. Mental itu yang menghadapi karakter dari serangan-serangan, intimidasi, ketakutan drone dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua mental juga sabar menunggu kapal itu sabar yang Benar-benar. gimana ya dibilang itu ujian sendiri lagi gitu ya, ujian yang sendiri lagi. menunggu itu juga ujian yang berbeda lagi ya. Iya. Dinamika manusia yang terlibat itu juga kita harus tahu cara Iya. handle sih. Iya. Apalagi dengan karakter mereka masing-masing Iya, di kan negara masing-masing berbeda juga yang negara berbeda-beda. gitu ya. Betul. Oke. Kesabaran menunggu sesuatu yang tidak Uncertainty-nya pasti, tinggi. uncertainty-nya tinggi dan kita harus tetap istiqomah gitu. Ya. Itu juga harus punya itu. Tapi dari itu semua Iya. kita kemarin ketemu nih Mbak Wanda beberapa organisasi-organisasi Iya. yang kan waktu tanggal 7 Mbak Wanda diundang tuh. Iya. Nah, kan kita yang istilahnya lembaga-lembaga yang diajak bareng-bareng itu kan dikumpulin tuh. Iya. Nah, kita ketemu tuh beberapa terus cerita lah bahwa ya ini kan gerakan yang sebenarnya harus terus kita lanjutkan. Harus. Karena ya tadi walaupun kondisi apakah gencatan senjata segala macam, kan bantuan itu nggak pernah Nggak harus boleh. berhenti Iya. tuh. Betul, nggak boleh Intinya jangan lengah. sampai berhenti sejenak aja jangan ya. Betul. Mau ada pokoknya Jangan. jalan terus bergerak terus. Alert terus. Betul. Nah, kan yang lewat darat, yang lewat laut ini sebenarnya kan sesuatu yang bisa juga tetap Betul. kita jalankan kan gitu ya. Iya, betul. Kalau yang terdekat itu kan Siprus ya, Mbak. Lebih yang Siprus, paling Yunani, dekat, ya, betul. yang Di paling atasnya. dekat itu Siprus, ya. lebih Siprus ya gitu ya. Nah, kemarin kita cerita-cerita kan Mbak Wanda punya pengalaman ya kan gitulah ya. Iya.
Nah, artinya mungkin nggak kita dengan teman-teman SC Global Sumut Flotilla itu kita langsung terhubung, kemudian kita mungkin sekali melanjutkan ini atau gimana kira-kira Mbak? Ini harus dilanjutkan sih, karena Oke. perjuangan Palestina ini akan panjang, gitu ya. Dan kalau dilihat gencatan senjata itu tidak sepenuhnya, bahkan tidak melibatkan orang-orang Palestina, berarti masih dicokol dalam penjajahan nih, gitu. Dan ya ini balik lagi tadi saya bilang ini sekedar menyelamatkan muka Barat. Iya betul ya. Yang dia udah malu sebenarnya gitu. Ini dan kita lihat, kalaupun mereka merdeka harus orang-orang Palestina yang memimpin Palestina ya, bukan orang-orang Zionis, bukan Tony Blair. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang sudah jadi. Bukan menantunya itu kan udah isu kemana-mana itu kan gitu ya. Iya, bagaimana bisa ketika kita bahas kemerdekaan Palestina orang-orangnya nggak dilibatkan. Nah, yang lucunya Mbak, kemarin itu ada usulan yang sampai Pak JK tuh diusulin tuh menjadi apa namanya, kan menjadi negosiator, bukan pemimpin untuk fase transisi ini. Oh ya. Itu ada tuh yang muncul kan kemarin di. Ya bisa aja negara yang netral ya, tapi betul. bukan negara Zionis yang justru melahirkan mengancamkan kuku-kukunya yang ketika dia, perjanjian gitu ya. Balfour, ketika Nakba, gitu. Karena memang karakter mereka memang nggak bisa dipercaya. Iya. Karakter Yahudi nggak bisa kita dipercaya. orang Indonesia kita menyerahkan keputusannya kepada Belanda. Ya. Nggak mungkin. Betul. Oke ya, kamu boleh Jawa Barat buat kamu, Jawa Timur buat saya. Terus mereka pasang border. Iya gitu. benar. Kan nggak masuk akal, absurd gitu. Ini gimana Pak Didi nih? Kan mau dilanjutin. Iya. Berarti ada usaha dari lembaga dan pemerintah semua harus ikut serta. Nah, kan saya menarik tadi itu sebenarnya ada beberapa poin yang barangkali kalau kemarin itu full kita kan buta, buta lah ya, meraba-raba dan banyak kita masih abu-abu ngikut Malaysia ya. Kan beberapa poin yang kita nggak tahu tuh, ternyata ada ada pihak legal yang harus kita persiapkan. Betul. Ada ini yang harus dipersiapkan dan segala macam lah ya. Nah, ini saya kebayang aja begini sebenarnya. Ini memang harus ada yang ngelit dan kemudian kita ajak. Sebenarnya banyak sekali Mbak. Kemarin itu NGO yang pengen terlibat. Cuma barangkali itu karena ya tadi mepet, sudah mepet segala macam, akhirnya tidak visa terlibat. Schengen juga mesti disiapin. Betul. Supaya kita bisa lebih inilah ya gitu ya. Lebih sedikit lebih deket lah ya. Betul. BTW Tawanda udah tahu tempat beli kapal. Langsung aja. Saya tadi juga harganya berapa? Tempat beli kapal di mana, harganya berapa, karena sebegitu intens dinamika. Ya kan selama kita nunggu kan kita kesana, kita kesini, kita cari tahu. Betul. Network makin banyak, network ya. Experience itu kawan dari Aku tuh sampai gini. Oke, kalau Indonesia nggak berangkat ya udah gue berangkat dari Turki. Tapi jangan nggak berangkat dong. Kita negara besar. Iya benar. Kita negara besar harus. Dan sebenarnya kan beberapa aliansi-aliansi yang lain juga potensial untuk kita ajak. Ya kayak yang kemarin yang Freedom Flotilla juga yang kemarin juga sebetulnya kemarin kan Mas Irfan bilang sebetulnya itu kita bisa naik FFC tuh Freedom Flotilla. Tapi nggak punya Schengen, aduh Mas. Kenapa baru bilang ya, karena waktu terburu-buru juga. Padahal ya tadi ya, semuanya pasti ada hikmah, betul. Allah, betul. Supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik dan dengan lebih terarah, dengan lebih sempurna. Nah inilah karena experience yang sudah dialami juga sama Mbak Wanda. Pak Didi, ini lagi chest fire, gencatan senjata. Tadi Mbak Wanda bilang jangan sampai kita lengah sedikit pun. Ini Rumah Zakat sedang melakukan apa ini untuk dalam suasana gencatan senjata saat ini? Nanti kita nanti Kak Ciki terakhir bisa ceritain pengalaman di Jordan. Nah, betul. Nah, kalau terkait itu tadi karena dua negara yang paling dekat dan potensial untuk memberikan masukan bantuan itu kan Mesir dan Jordan. Nah, kita alhamdulillahnya punya relawan di dua tempat ini. Nah, dua-duanya kita sedang mempersiapkan. Ini negosiasi ke beberapa, karena rata-rata pelaksana yang menjadi koordinator di Mesir dan di Jordan ini sama-sama milik pemerintah, yayasan milik pemerintah
Di Jordan itu ada JHCO namanya, di Mesir itu saya lupa namanya, itu anaknya Presiden Asisi yang punya yayasannya. Kalau JHCO ini kan yang punya pangeran nih, pangeran Raja Jordan, betul. Nah, kita lagi koordinasi dengan mereka dan berharap minimal 3.000 kontainer itu bisa masuk setiap hari, itu kita target. Dan kita mudah-mudahan menjadi bagian dari itu ya. Amin, insya Allah. Kita masih kita harus jadi bagian dari rebuild Gaza. Iya, betul. Karena harus banyak. Tadi berapa lama Pak Didi? 30 sampai 35 tahun untuk mengembalikan Gaza seperti sebelum genocide. Kita kembalikan Gaza, kita kembalikan gak cuma Gaza, Palestina. Palestina tanpa Zionis. Yes. Nah, itu memang kebutuhan dasar terlebih dahulu karena kan yang mendesak itu dulu ya, baru kemudian kita perlahan kita lihat. Ini kan ceritanya juga tahap pertama ceritanya, ceasefire part 1 kan gitu, kayaknya akan ada part selanjutnya gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan selanjutnya kita baru masuk ke kebutuhan yang lain yang kita juga mempersiapkan. Sebenarnya ada sistem komunal kita buat ya. Jadi ada hunian sementara karena kan bangun rumah mereka itu kan butuh waktu tuh. Nah, kita akan bikin kayak hunian sementara, kemudian masjid, kemudian sekolah yang itu terintegrasi lah ya, yang itu akan lebih membuat mereka ya paling tidak lagi di tenda seperti hari ini gitu ya, yang itu hanya bisa terjadi kalau Israel dilucuti, Pak. Yes. Jadi kita fokus. Ya, makanya hari ini tuh memang lebih kepada kebutuhan dasar kita penuhi dan mudah-mudahan karena pemerintah Jordan sama Mesir komitmen gitu ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Saya juga punya cerita sebenarnya. Saya pasca genocide 7 Oktober 2023 akhir November tuh saya ke Mesir, Mbak. Waktu itu masih dibuka tuh Rafah. Walaupun terbatas hanya 10 sampai 15 kontainer bisa masuk. Sedikit sekali. Nggak seberapa itu. Itu juga kalau semuanya bisa masuk ya. Sekali bagi mah itu cuma berapa kakak dapatnya gitu. Iya. Dapatnya itu. Nah, itu saya sampai tadi dalam bayangan saya itu memang masuk Gaza waktu itu ya. Nggak kebayang ternyata begini, sampai luar biasa sampai Ismailia persis. Dan itu saya sama Arvin itu ada 15 gate yang harus kita lalui untuk sampai ke checkpoint terus sampai ke Rafah. Itu baru sampai Rafah. Itu bayangin, itu memang penjajahan gitu, dan mereka punya hampir 1000 checkpoint. Ya itu kan penjajahan ya. That's crazy. Nah, itu yang kemudian saya ini memang saya juga pengen masuk gitu ya, tapi ya karena waktu itu hanya sampai Ismailia, jadi ya waktu itu. Nah, itu tuh experience yang luar biasa saya rasakan gitu ya. Kita ke rumah sakit Gaza kan. Gaza itu punya pemerintah Gaza itu punya rumah sakit di Kairo. Gaza Hospital namanya. Nah, itu memang luar biasa tuh, para pengungsi dirawat di situ. Yang mereka udah turunan keberapa kita gitu, harus hancurkan tembok itu Rafah. Iya, betul. Kita harus hancurkan semua checkpoint. Itu dari saya Bang Rizky. Dari rumah zakat. Tadi kalau ngomongin masalah Yordan, jadi kan Kak Ciki juga ke sana dengan misi kemanusiaan pastinya. Apa yang dirasakan di sana melihat keluarga, anak-anak? Itu udah kesekian kalinya ya aku ke sana. Dan pas ke sana sama rumah zakat, ada anak-anak dari Gaza yang baru datang kayak kawan juga saya ketemu. Mendengar ceritanya jadi setiap anak-anak itu Gaza pasca genocide yang 2 tahun ini yang mereka ini benar-benar baru pengungsi. Ada namanya Maria banyak lah, dan benar-benar makin sadar bahwa setiap anak yang berhasil selamat atau diselamatkan itu membawa cerita pedih masing-masing. Aku nggak kebayang gimana pedihnya mereka bisa sampai ke Jordan tapi semua keluarga syahid. Wah, itu meninggalkan kenangan di mana mereka kecil di sana, besar di sana, mereka punya. Seorang ibu yang kita semua nangis, dia nggak nangis, anaknya 2 tahun ditembak, dia punya 4 anak 1 tahun. Aku nggak tahu kalau nggak dibilangin kok satu pakai sepatu, satu enggak, ternyata satu pakai kaki palsu. Terus dia bilang alhamdulillah. Keep saying alhamdulillah gitu. Kita yang nangis terisak-isak, dia nggak ada, saking udah.
hatinya sudah alhamdulillah, cuma bilang alhamdulillah. Dan kita lihat remaja-remaja yang sehat ya, seumur 15-16 ternyata semuanya nggak sehat, kanker semua. Karena terpapar itu ya. radiasi. Air. Oh iya iya. Bom radiasi Airnya itu, juga kan. kalau nggak kena bomnya, kena udara Udara. bomnya Iya, kan radiasi betul. semua. Jadi mereka nggak baik-baik aja gitu. Kalaupun ada yang hidup, mereka nggak baik-baik aja. Jadi ya itulah keteguhan, kesabaran, kegigihan, Kita dan belajar dari mereka. kita belajar dari itu. Rakyat Palestina udah, ini kita masih, iman kita masih di sini, mereka udah Wah, udah. Dan punya bagaimana tempat ya? tersendiri di surga Dan bagaimana Firdaus. mereka kemudian ingin membahagiakan warga Indonesia dengan saat mereka menerima bantuan, mereka kan nggak bilang kalau mereka lagi sakit, mereka senang aja. Terima kasih Indonesia, ada hadiah yang sudah diberikan ke mereka gitu Masya Allah, ya. Gimana tuh? dan sebelum times up nih udah diingetin, cuman aku tuh harus mention deh gimana Super Kurban itu hadir ya dari rumah zakat. Karena aku ikut ngepek tuh di JHCO ya, Oh, di gudangnya. gudang JHCO. Kecil-kecil, walaupun pas ngepek aku ingetnya Kawanda. Kenapa ya ini kurban nggak ada di kapal Kawanda? Iya benar ya. Gitu. Iya benar. Ke Mas Greget, ke Mas Adit, Oh, iya. ini bermanfaat Iya. banget. Iya betul Iya, betul benar. betul. Kan tas-tas makanan kita kayak sempet entah di mana gitu kan, kayak ya cuman mungkin waktu itu emang dikirimnya buat disalurkan Memang dia, ya. ya, betul. Nah itu tuh bener-bener ya Masya Allah ya, Indonesia tuh sangat berusaha untuk membersamai Iya. dan mencari berbagai way, cara all the way. untuk bisa breaking the siege gitu ya, untuk let the aid enter Iya. lewat jalur udara, terus lewat airdropnya juga, lewat jalur truk-truk dari Jordan dan Mesir, Rafah. iya. Walaupun ketika kita trying to breaking the siege, tapi masih Ya belum itu lewat berhasil laut, intercept. kamu nggak boleh bilang belum berhasil. Iya belum. Setelah global, kamu you know what happened after global semut flotilla? Iya iya. Ya kan? It's Iya. ceasefire. Iya. Just- Iya benar. Insya Allah benar. Paling nggak kita Iya, were betul. breaking the silence Iya. ya. Betul. Jadi Iya, betul. ada pembicaraan terkait Gaza karena exposure-nya harus selalu ke Gaza. Dan Jadi Iya, sekecil oh, apapun. Saya menariknya itu sampai seorang Donald Trump mengomentari tentang Greta itu berarti kan sesuatu itu. Iya betul. Iya. Iya, Seorang iya. Trump gitu ya yang dia pemimpin negara kayak begitu gitu. Greta dianggap emosi, tidak mampu mengendalikan emosi gitu. Berarti kan Iya, ada betul. sesuatu Iya, dari something aksi wrong. itu sebenarnya Betul. gitu. Dan Iya. Greta Atau mungkin- bilang we need more angry people. Iya. Ya. Dan salah satu sudah di sini ada salah duanya. Salah duanya sudah ada di sini. Itu civil genocide. Aduh. Maka kita Dan tadi akhirnya kita diakhiri oleh waktu juga. Sebelumnya ya, Ya. jadi kan selain ini kan ngirim super kurban ya, Ya, iya. ada berapa package tuh? Banyak banget asli, Ya. banyak banget. Nah, kita juga membersamai, memberi banyak warm food dan berbagai Ya. kebutuhan package-package untuk pengungsi Gaza yang ada di Di Jordania. Oke. Yang sebelumnya emang kan di cover sama UNRWA, tapi semenjak COVID Oh iya, Udah nggak kan lagi. nggak ada lagi ini ya. Udah nggak ada. Jadi Iya iya emang betul hidup, betul. hidup mereka itu bergantung dari Betul. donasi-donasi dan bantuan yang hadir. Seperti kemarin Camp Wigdat, Camp Yofa itu kan ada yang ambruk kan gara-gara terlalu banyak beban pengungsi di bangunan itu, karena itu kan ke atas gitu Iya, ya supaya betul. muat. Iya. Betul. Dan Ya mereka bangun rumah kan nggak kayak kita ya, rumah-rumah ya, dia kan bangunnya ke atas ya. berlapis gitu. Jadi ya dengan hadirnya rumah zakat yang membersamai mereka, Alhamdulillah. itu juga suatu keberkahan yang luar biasa. Ya, Karena kita harus ingat itu pengungsi Bumi Syam Ya, itu orang itu Palestina juga, ya. Ya apa maksudnya Perlu mereka kita bantu juga gitu ya. untuk Betul. hidup. Dan dengan tentunya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya hadir membersamai, ada Mbak Wanda Hamidah, kemudian Kak Ciki, Ada Masnya Fauzia, juga, ada Pak Ah, iya, ada siap. Pak Didi, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan jadikan ini nanti, kan kalau tadi kita berdonasi ya. Kalau sekarang kita berikan hadiah. Kalau biasanya kalau kasih hadiah itu pengennya yang terbaik. Oke. Kalau kepada orang kita sayang, hadiah pasti indah, Ya. cantik. Ya. Nah, untuk semuanya yang ingin memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita di Palestina, yuk mulai sekarang kita gerakan itu. Mari kita segera suarakan terus, ya. Mari kita bersama-sama, ya, kita tetap
bersuara dan beraksi dengan rumah zakat untuk Palestina. Terima kasih banyak Mbak Wanda Hamidah, terima kasih banyak Kak Ciki, terima kasih banyak Pak Didi. Insya Allah. Target berikutnya adalah the next harus ada flotilla dan tembus ke Gaza. Amin ya Allah. Amin. Ya. Amin. Jangan lupa Pak, ini kapal udah siap. Kawan Hamidah udah tahu begini. Terima kasih banyak, mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya bersama dengan narasumber kita hari ini ada Mbak Wanda, kemudian juga Kak Ciki, Fauzi, dan juga ada Pak Didi, dan tentunya yang memfasilitasi kita dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi untuk Anda semua yang ingin mengecek bagaimana dana haji itu bisa di aplikasinya BPKH, ya bisa diinstal di App Store atau di Play Store. Nah, mudah kan ya? Jadi langsung aja bisa di sana. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Mina dari Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat independen. BPKH dibentuk guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan haji yang lebih optimal, dan memberikan kemaslahatan untuk umat. Untuk mendapatkan porsi haji reguler, calon jemaah wajib membayarkan setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Setoran awal dapat dilakukan di bank-bank syariah maupun di unit-unit usaha syariah. Selanjutnya, calon jemaah haji menandatangani akad wakalah sebagai penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal. Biaya perjalanan ibadah haji disesuaikan dengan tahun keberangkatan. Dari setoran awal yang terkumpul, dana haji akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi untuk mendapat nilai manfaat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, BPKH wajib melakukan penempatan atau investasi keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Biaya haji reguler tahun ini sekitar 89,4 juta. Jemaah hanya membayar sebesar 55,4 juta. Selisih 33,9 jutanya dibayarkan melalui nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Nilai manfaat juga akan didistribusikan kepada jemaah tunggu dan dapat dicek melalui aplikasi BPKH Apps. Dana tersebut dikelola sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH hadir untuk melayani jemaah haji Indonesia. BPKH, amanah melayani umat.